Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, siapkan. Semua siap. Baiklah kawan-kawan, sebelum kita belajar, kita membaca doa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa mulai. Beri salam. Ada yang mau ibu hari ini bawa-bawa seperti ini? Ada yang mau? Jadi hari ini agenda kita akan menciptakan atau mewujudkan suatu keyakinan dan kesepakatan kelas. Ada yang pernah dengar nggak kata sepakat kelas itu? Ada dengar? Ada yang pernah tahu? Tahu? Oke, jadi kalau di kelas kita di awal semester kemarin itu ada bedanya antara peraturan dengan kesepakatan kelas. Ada yang tahu nggak kalau kesepakatan kelas itu apa? Kalau keyakinan kelas itu apa? Kelas impian itu apa? Kemudian peraturan kelas. Nah, kalau peraturan pernah dengar ya? Nah, kalau peraturan kelas kita apa? Ada? Ada yang tahu? Ada perbedaan nggak? Kalau peraturan kelas itu apa? Tata tertib. Ya, selain itu tertib apa? Yang harus kita jalani. Kalau keyakinan kelas yang buat siapa? Kita. Kalau peraturan kelas yang buat? Kalau peraturan sekolah, ditanya yang buat
adalah sesuatu yang positif. Apa contohnya? Yang pertama. Ada yang tahu? Apa? Datang tepat waktu. Oke, datang tepat waktu. Kamu percaya? Apa lagi? Pakai seragam. Apa? Apa? Membuang sampah pada tempatnya. Iya, membuang sampah pada tempatnya. Saling menghormati masuk nggak? Masuk. Saling menghargai masuk nggak? Masuk. Masuk. Kemudian disiplin masuk nggak? Masuk. Oke, tanggung jawab masuk nggak? Masuk. Oke, itu keyakinan kelas dulu. Kalau kamu sudah yakin, berarti baru kamu kita punya kesepakatan kelas. Bisa dipahami? Bisa. Nah, sekarang ibu punya apa namanya ya? Kertas atau ya. Ini nanti ibu kasih satu orang 3 kertas atau 2 kertas. Kamu menuliskan daripada keyakinan kelas dulu. Nanti setelah keyakinan kelas baru nanti akan tercipta kelas impian atau kesepakatannya. Kita akan bersama-sama nanti kalian menuliskan dulu. Ini akan selamanya kamu yang membuat kesepakatannya, kamu yang membuat keyakinannya, berarti kamu sendiri yang akan nanti membuat peraturan. Bukan ya kesepakatannya. Bisa dipahami ya? Paham? Paham. Pertanyaan kira-kira? Ada pertanyaan kira-kira? Tidak. Oke, sekarang kita coba. Ini ibu kasihkan satu orang 3. Nanti segera ditulis. Ibu kasih waktu. Tulis. Nanti langsung ditempelkan di tempatnya ya. Kalau sudah nanti langsung ditempelkan ke tempatnya. Di depan. Oke, tulis. Sekarang waktunya berapa menit maunya? Berapa menit maunya? 3 menit, Bu. 3 menit. Cukup? Oke, 5 menit atau 10 menit ya? Oke. Sambil mengisi, nanti ibu akan paparkan kembali. Satu kalimat keyakinan itu harus menggunakan atau bukan harus ya, menggunakan bahasa yang positif. Artinya di situ tidak menggunakan kata jangan atau tidak. Jadi harus menggunakan bahasa yang positif. Artinya kita tidak boleh di situ menggunakan bahasa yang negatif. Misalnya, kalau kita kan biasanya tidak membuang sampah pada tempatnya. Nah, ini bilang kita membuang sampah pada tempatnya. Jadi kata tidaknya dihilangkan. Bu, ini enggak keyakinan kelas ya? Ya, untuk keyakinan kelas dulu. Misalnya disiplin, atau tanggung jawab, atau apa gitu ya. Oke. Hanya diri mungkin atau apa. Nanti sekalian kelas impiannya supaya kamu sekalian ya nanti di apanya tadi nanti langsung ditulis di dalam kertasnya itu sekalian kelas impiannya apa. Ya, baru nanti yang ketiganya kesepakatan kelas yang kamu inginkan. Ya, 3 itu langsung diisi. Nanti akan kita baca sama-sama. Kamu maunya seperti apa di kelas ini? Biar kelas ini menjadi kelas impian. Oke. Tulis. Yang sudah boleh tempelkan langsung ke sini. Ditempelkan di sini, dibuka itunya, relatifnya, boleh ditempelkan langsung. Ini tidak mengurangi nilai kalian ya. Ini kita hanya keyakinan kelas kita sepakati. Nanti sampai kelas 3 kita sepakati kelas ini seperti ini. Jadi kamu sendiri yang buat, kita sepakati sama-sama. Nah, jadi nanti misalnya Bu belajarnya kelas impiannya tuh pengen belajarnya tempatnya nyaman. Nah, atau tidak saling bullying. Gitu.
Oke, agak dipadatkan sedikit nanti biar cukup ya. Pimpin kelasnya sebelah sana. Kalau yang pimpin kelas itu semuanya kayak pimpin kelas ya. Oke, ada lagi. Ditempelkan. Yuk, ada lagi. Nanti Ibu akan bacakan hasil daripada keyakinan kelasmu, ya. Ini. Nanti Ibu akan bacakan kamu mempunyai keyakinan kelas yang seperti apa. Oke, menghargai, tidak bullying, tidak membandingkan antara kelasnya bersih, nyaman untuk belajar, kemudian saling menghargai kelas. Kelas yang mempunyai AC. Boleh. Kami nak kenal ibu. Kan kita kelas. Sekarang kelas ini. Ya bu, kami nak pakai lip. Apa dia? Aku ingin kelas aku. Pagi ini saya sekarang. Pagi ini baju siapa ya? Enggak. Itu apa lah sekarang?
bacakan hasil dari keyakinan kelas kalian ini. Kita bacakan satu-satu ya. Ya, yang pertama, saling mensupport satu sama lain. Kemudian angkat tangan jika berpendapat, nanti ya. Kemudian menjaga etika dan sopan santun. Nah, kemudian menjaga kebersihan. Kemudian menghormati sesama tanpa membeda-bedakan. Nah, ini penting ini. Menghormati tanpa membeda-bedakan. Yang kaya, yang miskin, yang jelek, yang cantik. Nah, itu harus ya. Kemudian menggunakan seragam sesuai dengan yang ditentukan. Nah, benar tuh. Berarti kamu yakin kita harus menggunakan sesuai dengan apa? Kemudian mandiri. Kemudian menghargai pendapat orang lain, saling menghormati. Kemudian disiplin, mandiri, bertanggung jawab. Kemudian jaga kebersihan, ya, itu keyakinanmu. Kemudian di sini juga ada disiplin, mandiri. Kemudian di sini ada disiplin dan bertanggung jawab sama. Kemudian saling menghormati sesama teman atau satu sama lain. Benar ya? Artinya disiplin, tanggung jawab. Berarti kamu meyakini itu. Kalau di kelas itu kamu yakini ada disiplin, ada tanggung jawab, kemudian ada kemandirian, ada saling menghargai, maka akan tercipta suatu kesepakatan kelas dan kelas impian. Sekarang kelas impian seperti apa yang kamu inginkan? Kan ya? Kelas yang saling menghargai, menghormati antar siswa, kelas yang tidak. Yang kelas yang nyaman. Kemudian kelas yang bersih dan nyaman. Kemudian ada juga di sini mengutus murid yang berprestasi di kelas tersebut untuk mengikuti lomba kompetensi siswa. Berarti kelas impiannya cuma itu ya. Berarti kalau dia diutus, satu di antara kita diutus, itu sudah menjadi kelas impian ya. Oke. Kemudian semua siswa mencoba mengikuti lomba. Ya, semua siswa mengikuti lomba. Berarti kamu mengimpikan bahwa kelas kita ini menjadi perwakilan lomba. Berarti kelas lain nggak boleh itu ya? Ya, nggak boleh. Nggak boleh juga seperti itu ya. Oke, lanjut. Dapat wifi gratis. Waduh, berarti wifi gratis nanti main game terus jadi. Ya, jadi ya. Berarti untuk mencari tugas. Oke, lanjut. Ini nggak ibu bacakan semuanya. Memiliki alat kebersihan yang lengkap. Nah, ini penting ya, memiliki alat kebersihan. Berarti kamu menginginkan kelas impian yang mempunyai alat kebersihannya yang lengkap. Jadi dari mulai pel, sapu, apa lagi? Tong sampah, pemboceng, kemudian tabirnya lengkap, gitu ya? Oke, itu berarti termasuk ke dalam kenyamanan kelas. Kemudian apa lagi ya? Mempunyai wifi sama. Kemudian semua anggota kelas mencari atau mengajak apa ini? Mengasah bakatnya. Berarti kelas impian. Kemudian solid. Ada lagi di sini berhenti mencari tahu sesuatu yang menyakiti hatimu. Apa ini? Siapa ibu ragu nih? Siapa ya? Ya. Ini agak ahli sedikit dari kelas impian. Kelas impian itu berarti itu sama-sama nah. Berarti itu pekerjaan ini untuk seseorang berarti ya. Oke, lanjut. Apalagi di sini ya? Jalan-jalan sekelas. Waduh, jalan-jalan sekelas itu menjadi kelas impian. Jadi semua kelas impian itu adalah nyaman. Kalau lebih kepada kenyamanan, kebersihan, kemudian tempat belajarnya enak, itu namanya kelas impian. Seperti itu nak ya. Nah sekarang kalau dari keyakinan kelas ini akan muncullah kesepakatan kelas. Kira-kira kesepakatan kelas yang seperti apa yang kamu munculkan? Kira-kira yang pertama apa? Dari keyakinan kelas ini yang pertama kira-kira apa? Kesepakatan kelas yang harus kita sepakati. Apa kira-kira? Pertama yang sudah kamu buat tadi? Yang pertama kita sepakati. Apa sebenarnya? Disiplin. Oke, disiplin. Kemudian ada lagi? Bilang menjaga kebersihan. Terus bertanggung jawab atas apa yang tugas yang telah disepakati. Apa lagi kira-kira?
sudah ditetapkan. Apa lagi Nisa? Rambut, Bu. Rambut, oke. Apa rambut? Rambut panjang rapi. Rapi. Rambutnya rapi ya. Jadi kesepakatan kelas untuk laki-laki rambut rapi. Pakaian itu rapi. Gimana? Pakaian yang rapi. Ya, pakaian rapi. Kalau rapi berarti dalam tanda kutip tidak keluar. Yo, Jadi betul. ya, tidak keluar. Oke. Nah sekarang kalau sudah ada kesepakatan kelas nih ya. Kalau sudah ada kesepakatan kelas, pertanyaan itu. Kalau ada aturan berarti ada. Kalau ada yang melanggar aturan itu berarti ada apa? Hukuman. Hukuman. Nah, ternyata hukuman itu tidak boleh. Ya, yang ada itu ada untuk pelanggar peraturan itu ada namanya hukuman. Nah, kalau untuk keyakinan kelas atau kesepakatan kelas itu ada dua cuma. Yang pertama adalah konsekuensi, yang keduanya adalah restitusi. Bu, bedanya hukuman dengan konsekuensi sama restitusi apa? Ada yang tahu nggak kira-kira? Ada yang tahu? Kalau hukuman langsung menghukum tanpa mengetahui apa alasannya. Oke, ada lagi? Ada yang tahu? Kalau konsekuensi apa? Ada yang tahu? Hah? Peringatan, diberi peringatan. Peringatan. Oke. Jadi kalau kita sudah menyepakati kesepakatan kelas, apabila di kelas kita ada yang melanggarnya, itu ada yang dikatakan nanti tentang konsekuensi. Artinya ketika melanggar, contoh misal nih keyakinan kelasnya menjaga etika dan sopan santun. Nah, terus kesepakatan kelasnya berarti saling menghargai. Ketika nanti ada misal contoh nih jadi Supriyadi dia ngejekin si Akhir, berarti dia tidak menghargai. Nah, kalau kalian tidak menghargai, berarti atas yang dilakukan Supriyadi terhadap Fatir berarti harus ada konsekuensinya. Alasannya apa karena ngejekin Fatir? Kemudian pertanggungjawabannya seperti apa? Nah, contoh nih, misal dua nih, Supriyadi ngejekin Fatir. Kira-kira alasannya apa? Kira-kira? Kita ibu langsung ke Aldo deh. Misalnya Aldo sama Karin sama si Fadila. Si Fadila dibandingkan sama si Karin. Karin ini kamu cantik ya, beda sama Fadila misal. Sekarang pertanyaan ibu Aldo. Pertanyaan ibu, apakah Aldo sudah menghargai Fadila? Belum. Apakah Aldo sudah menghargai Fadila? Tidak menghargai. Nah sekarang cara menghargai Fadila sama Karin gimana caranya? Ya harus sama-sama. Berarti saling menghargai. Kalau kamu udah lakukan itu nih, kalau kamu udah lakukan itu apa yang harus kamu lakukan? Meminta maaf sama siapa? Fadila. Karena kenapa? Oke, artinya di sini bukan ibu menghukum si Aldo karena ngejekin Fadila dibandingkan sama si siapa tadi? Karin. Nah, jadi secara tidak langsung nanti Aldo sendiri yang akan berbuat permintaan maaf kepada si Fadila. Cukup kan? Dengan konsekuensi ini? Iya, berarti ada kesepakatan kelas, berarti ada konsekuensi. Kalau Aldo sudah membuat kesepakatan kelasnya saling menghargai, berarti Aldo harus menjalankan kesepakatan itu. Karena Aldo sendiri yang buatnya saling menghargai, saling menghormati, berarti Aldo ditanamkan dalam hati untuk bisa melaksanakan bahwa kalau menghargai itu seperti apa. Berarti salah satunya kalau Aldo menghargai Dila, menghargai Cherry, berarti Aldo, oh iya, aku kemarin di kelas sudah melaksanakan kesepakatan kelas, berarti aku harus menghargai Dila. Paham ya Aldo? Paham. Yang lain paham nggak? Kami dari kelas 11 ATP 1 telah melaksanakan
kami berjanji akan melaksanakan kesepakatan dan keyakinan kelas tersebut dengan rasa tanggung jawab yang besar. 11 satu bisa itu. Bisa! Rancang pembelajaran, hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Bapak Ibu? Sehat semuanya hari ini? Iya. Terima kasih Bapak Ibu sudah menyempatkan hari ini untuk menghadiri sosialisasi budaya positif di sekolah. Kebetulan di SMK PP Negeri Jambi. Sosialisasi ini akan saya sampaikan kepada Bapak Ibu supaya kita bisa menjalankan budaya positif. Kalau bahasa sekarangnya di positif thinking, ya. Jadi berpikiran positif, jadi berawal segala sesuatunya itu harus positif dulu. Jadi kalau kita sudah berpikiran negatif, maka akan muncul rasa negatif juga. Jadi kalau kita positif, insya Allah hasilnya juga positif. Oke. Sini saya perkenalkan diri dulu, nama saya Nurjati Fiska SPD, calon guru penggerak, mudah-mudahan nanti benar-benar jadi guru penggerak di Angkatan 9 Kabupaten Batanghari tahun 2023. Oke, yang ditanya fotonya zaman dahulu kala, yang masih slim. Oke. Lanjut kita ke slide yang pertama. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Di situ ilusi atau guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid. Hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan murid tersebut. Nah, teori kontrol itu menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Jadi tugasnya guru itu adalah bukan hanya artinya saya tegak ya, nggak apa karena lebih nyaman tegak kayaknya. Jadi tugas guru itu tugasnya namanya menuntun. Jadi kalau ibarat murid itu adalah sebuah kertas putih. Yang kertas putih bukan hanya polos, tapi dalamnya itu sudah kita menciptakan coretan-coretan itu. Jadi murid itu sudah punya watak dan tabiat. Jadi kita hanya menuntun dia untuk meluruskan daripada hal-hal yang negatif. Jadi itu kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat, penguatan positif dan atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut dalam jangka waktu tertentu. Kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak tujuan kita atau bisa murid itu tersebut menjadi tergantung pada pendapat orang atau sang guru untuk berusaha. Oke, langsung saja ya, itu perubahan paradigma. Ini bisa Bapak Ibu baca. Nah, ini bagaimana seorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Ini Stephen R. bahasanya Covey Frizzle Sensor Leadership 1991 mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan atau sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Nah, jadi kita ubah dulu perilaku kita. Jadi, namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tersebut tentang realitas. Kalau menurut Bapak Ibu, apa sih yang dimaksud dengan si Covey? Ada nggak? Paham nggak kira-kira Ibu Bapak? Ketika kita mau merubah sesuatu, intinya kita harus merubah diri kita. Jadi kalau kita tidak, misalnya kita mau merubah seseorang itu pinginnya dia berpositif tinggi dengan kita. Artinya kita juga harus positif dulu terhadap orang tersebut, gitu ya. Nah, jadi kalau segala sesuatu itu harus mulai dari diri kita. Kalau diri kita sudah tidak melakukan hal positif, pasti kita nggak bakalan bisa. Ya, bisa dipahami ya Bapak Ibu? Ya,
Lanjut next, perubahan paradigma belajar itu ada stimulus respon, ada dua. Stimulus respon sama stimulus kontrol. Yang pertama, realitas kebutuhan kita sama kalau respon. Tapi kalau kontrol itu realitas kebutuhan kita berbeda. Ya, manusia itu berbeda kebutuhannya ya, masing-masing ada perbedaan. Kemudian kalau respon, semua orang melihat hal yang sama. Ketika dia kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Jadi itu perbedaannya. Kemudian kita mencoba mengubah agar orang berpandangan sama dengan kita, sedangkan kalau kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi perbedaannya itu, ini ada perbedaan sampai di akhirnya bisa dibaca Bapak Ibu. Kemudian yang terakhir, model berpikir menang atau kalah. Ini perbedaannya itu. Jadi kalau yang untuk memiliki yang kontrol itu model berpikirnya menang. Jadi kita harus positif terus. Jadi yang lebih baik itu adalah berpikiran mengontrol. Oke, saya sekilas saja. Nah, di sini ini fokus pembicaraan kita disiplin positif. Ya, boleh masuk Pak. Disiplin positif itu budaya positif di sekolah merupakan nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid. Hal ini bertujuan untuk membuat murid menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan tanggung jawab. Itu budaya. Jadi kalau budaya itu apa sih Bapak Ibu kira-kira? Budaya itu kebiasaan ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau disiplin positif sudah menjadi budaya, berarti sudah menjadi kebiasaan. Oke, peserta didik di sekolah dalam menanamkan karakter baik dengan menerapkan budaya positif. Banyak cara yang bisa dilakukan guru dalam membentuk karakter peserta didik di sekolah. Salah satunya dengan menerapkan budaya 5S: senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Ini kalau yang 5S ini sudah rasanya kita sudah belajar lah dari SD ya Bapak Ibu ya. Dari SD jadi emang senyum ada, kalau dalam Al-Qur'an aja senyum itu sedekah ya. Jadi kalau kita baratnya gini nih, misalnya kita mau ngajarin anak siswa kita mau ngajarin, nah harus sopan santun ya. Kita sendiri dulu. Pagi nah jadi kita harus dulu dari kitanya dulu, baru kita transferkan positif itu kepada anak. Itu ya Bapak Ibu ya. Oke. Kemudian disiplin positif ini tujuannya dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang ketiga pada murid-murid kita yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik, berarti motivasi yang hadir dalam dirinya, ya. Kemudian yang berdampak jangka panjang, motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Nah ini yang kita seringkali waktu kita SD ya Bapak Ibu, kita kadang kalau segala sesuatu itu misalnya segala sesuatu yang unggul kita dikasih hadiah, tapi ketika yang tidak unggul atau yang negatif kita dikasih hukuman. Kadang kita sampai teringat sampai sekarang, saya dulu waktu ngapal kalian nggak hafal, saya harus berdiri di depan dengan kaki sebelah, ya kan Bapak Ibu? Nah itu harus kita tinggalkan. Kemudian mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai atau mencapai suatu tujuan mulia. Itu tujuan dari disiplin positif. Kemudian nilai-nilai kebajikan universal. Universal itu luas ya Bapak Ibu. Lanjut, nilai-nilai kebajikan merupakan hal kunci yang perlu diajarkan kepada murid. Kemudian Jean Gossen atau 1998 berpendapat bahwa bila kita ingin menumbuhkan motivasi intrinsik dari dalam diri seseorang, maka tumbuhkan pemahaman terhadap nilai-nilai kebajikan universal.
Jadi nilai-nilai kebajikan universal itu merupakan nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama. Jadi bukan kita yang menyepakatinya. Jadi kalau peraturan itu kan berarti kita yang menentukan, sekolah yang menentukan, baru mereka mentaatinya. Dan nanti kalau nilai-nilai kebajikan itu enggak. Jadi kita sepakati sama-sama, nanti dikerjakan juga sama-sama dengan tanggung jawab. Jadi nilai-nilai kebajikan universal itu merupakan nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama, kemudian lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Jadi tidak membedakan suku, tidak membedakan agama, kemudian bahasa maupun latar belakang. Jadi semua kita sama, universal. Jadi menyeluruh ya. Jadi lanjut. Kemudian keadilan, ini keadilan, tanggung jawab, kejujuran, bersyukur, harus lurus hati, kemudian berprinsip, integritas, kasih sayang, rajin, kemudian komitmen, percaya diri, kemudian kesabaran dan lain-lain. Ini termasuk kepada nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian adanya budaya positif di sekolah akan mencerminkan pengambilan keputusan yang berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian ada teori motivasi. Jadi kita ada teori motivasi. Ini sama, Anne Gossen menyebutkan ada 3 motivasi perilaku manusia. Itu yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kalau di sekolah itu, kalau anak siswa sering ikut sama gurunya karena hukuman, ya. Nah itu kita paradigma itu harus kita hilangkan. Kemudian untuk menghargai atau imbalan dari orang lain, misalnya, nah nanti kamu kalau juara umum atau juara 1 nanti kelas akan memberikan hadiah. Nah itu sama dengan ini. Berarti penghargaan dalam bentuk imbalan, ya. Kemudian untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, kita aja sebagai guru pasti sulit ya menghargai diri kita sendiri ya. Jadi ini memang perlu butuh pembelajaran yang sangat itu. Ini kira-kira Bapak Ibu kelihatan? Ini ada hukuman, penghargaan dan restitusi. Jadi ada 3. Jadi ada hukuman, ada penghargaan dan ada restitusi. Nah dari sini kalau di sekolah itu kan ada hukuman pasti, ada penghargaan pasti. Nah restitusi, sekarang restitusi kira-kira kalau di sekolah kita sudah ada belum ya? Kira-kira Bapak Ibu sudah ada belum ya restitusi? Ada, tapi kita pada saat itu tidak tahu namanya itu restitusi ya Bapak Ibu. Ya, jadi ini perbedaannya Bapak Ibu. Jadi ternyata hukuman itu adalah identitas yang gagal. Jadi ketika kita menghukum siswa, kita berharapnya mereka berhasil kapok dengan hal itu, ternyata tidak. Jadi hal ini adalah identitas yang gagal. Ternyata identitas yang sukses itu cuma ada 2. Yang di dalamnya ada kata disiplin. Di sini mencakup ada konsekuensi dan restitusi. Berarti di sekolah itu kita hanya bisa melaksanakan 2 biar hal yang positif mengalir pada diri anak. Ini perbedaannya Bapak Ibu. Kita bisa Bapak Ibu baca nih. Sorry. Kembalikan nih. Kalau hukuman kita ambil contoh 1. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Hukuman ya, itu yang pertama. Sedangkan kalau konsekuensi, sesuatu yang harus terjadi. Berarti kalau ibarat kata kita ada sebab pasti ada akibat. Berarti ada sesuatu keputusan yang diambil, berarti ada konsekuensi di belakangnya. Itu boleh kita ambil. Jadi kita kalau menerapkan kepada siswa, itu berarti, nah kalau kamu terlambat, berarti harus ada konsekuensi ya, seperti bahasanya. Tapi bukan hukuman, bukan. Jadi kalau hukuman itu lebih kepada fisik. Nah sekarang kalau restitusi, beda lagi. Kalau restitusi itu memilih. Jadi kita menyodorkan 2 pilihan kepada anak itu. Jadi kamu mengambil pilihan yang mana? Mau menjadi lebih baik atau menjadi tidak baik? Sama dengan kita juga guru. Kalau kita mau yang baik, berarti kita maunya kemana? Kalau kita mau disiplin, berarti kita maunya mana? Contoh kita apel ya Bapak Ibu. Saya sendiri aja masih
seperti apa gitu ya. Makanya kalau kita mau mengatakan, oh saya mau tepat waktu, berarti saya bangunnya harus pagi. Sama, nanti kita memberikan pilihan kepada anak juga seperti itu. Nah, yang kedua, misalnya tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu yang panjang. Nah, itu yang saya bilang tadi. Ketika kita dihukum waktu kelas SD, ya, Bapak Ibu pernah dihukum nggak? Pernah. Waktu SD mungkin ya. Apa misalnya itu SD lah kayaknya. Karena kalau SD itu sudah hafal kalian nggak hafal tuh udah. Ketika yang satu, ya yang satu. Nanti ada apa lagi? Jewer kupingnya gitu ya. Sampai sekarang masih ingat ya? Nah ini makanya di sini disebutkan Bapak Ibu bahwa tidak nyaman untuk murid anak untuk jangka waktu yang panjang. Nah, kita sampai seumuran sekarang masih ingat hukumannya. Nah jadi menimbulkan hal positif di otak kita teringat sampai sekarang, sampai kita dewasa. Nah itu. Kemudian konsekuensi tidak nyaman atau murid atau anak untuk jangka waktu yang pendek. Nah ini masih kita bisa pakai karena masih terkenalnya masih jangka waktu yang pendek, tepat dilupakan. Kalau yang tadi jangka waktu yang panjang. Kemudian kalau restitusi, nah ini paling enak kita atau kita dianjurkan untuk restitusi karena menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu, menguatkan ya, dalam jangka waktu yang panjang, tapi dia positif, menguatkan. Artinya dia terkenal tapi terkenal dengan hal yang positif. Contohnya Ibu Dina deh, ngasih anak datang, ya Ibu Dina anak datang terlambat. Kenapa datangnya terlambat? Kami bangunnya siangan Bu. Kemudian kalau kamu datangnya kesiangan, berarti kamu sudah melanggar kesepakatan kita ya. Nah, kamu maunya seperti apa? Jadi kita lebih memberikan solusi. Jadi jangka waktunya penguatannya, oh berarti kalau dengan Ibu Dina ini kita tidak boleh terlambat, tapi kita tidak dihukum, tapi kita diberikan pilihan. Kalau kita mau yang baik, berarti kita bangunnya enggak kesiangan. Itu ya, Bapak Ibu. Mohon bisa dipahami ya Bapak Ibu ya. Oke, lanjut. Bisa Ibu baca tuh sampai di situ. Jadi kalau perbandingan antara hukuman, konsekuensi sama restitusi itu, kalau hukuman itu negatif, kalau konsekuensi itu netral. Jadi antara bisa yang negatif, bisa positif. Makanya yang paling dianjurkan itu adalah restitusi, karena pasti dia positif. Makanya kalau ditanya mana yang lebih baik, kalau lebih baik pasti restitusi. Boleh nggak konsekuensi? Boleh, tapi ingat kita harus menjurusnya kepada yang positif, gitu ya. Lanjut. Nah, sekarang ini hukuman. Ini yang saya sudah jelaskan tadi, bisa saya bacakan sekilas. Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan. Jadi kalau restitusi itu pakai kesepakatan. Kalau hukuman itu cuma kesepakatan dewek. Jadi kata guru, kamu nyuci WC. Cuma kesepakatan dari ibunya. Jadi anak itu nggak terima, artinya tidak ada kesepakatan, tidak ada kompromi. Nah itu. Lanjut. Kemudian penghargaan ini mengemukakan ini ASCD Annual Conference Maret 1995 itu baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut Kohn, secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Kohn selanjutnya juga mengemukakan beberapa pernyataan dari hasil pengamatannya selama ini tentang tindakan memberikan penghargaan yang nilainya sama dengan menghukum seseorang. Nah kalau kita kan biasanya kalau ngasih hadiah itu niatnya selama ini ya Bapak Ibu guru ngasih penghargaan karena dia ranking, dia dikasih hadiah. Ternyata itu juga tidak bagus. Karena apa? Yang pertama menimbulkan kecemburuan dan keirian bagi teman-temannya. Itu yang pertama. Kemudian anak itu merasa bangga dan kadang kata orang itu sudah naik turun lagi gitu. Nah jadi sudah merasa bangga, dia akan merasa bisa menyalurkan kepada yang hal negatif. Kemudian konsekuensi
Ini sudah ternyata atau ini kebaikan semua kalian? Oke. Sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah dan murid untuk mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima. Bila ada pelanggaran pada konsekuensi, murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu yang pendek. Itu tadi yang sudah saya jelaskan Bapak Ibu. Kita langsung saja ke restitusi. Nah, ini pendalaman kita terhadap restitusi karena ini yang dianjurkan untuk kita sebagai seorang guru. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Mungkin Bapak Ibu bisa mencermanya kira-kira apa ya maksudnya? Yang ini restitusi, proses menciptakan kondisi. Mohon maaf Bapak Ibu guru, saya izin bertanya sedikit. Saya ingin tahu Bapak Ibu mungkin memahami restitusi ini seperti apa ya? Kira-kira gimana Bu Nina? Restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu gimana maksudnya ya? Ada yang bisa nggak memaparkan Bapak Ibu guru? Kita bandingkan dengan hukuman. Sekarang pertanyaan saya Bapak Ibu, kalau hukuman kita berikan misal gimana ya, kita guru lah, sama-sama guru. Kemudian misalnya Bapak Ferry telat nih melambat, kemudian saya kasih teguran di depan orang khalayak ramai. Kemudian saya kasih hukuman seperti apa? Kira-kira Bapak Ferry masuk ke dalam lingkungan guru, masa saya ada? Tidak. Nah, itu bedanya restitusi dengan hukuman. Kalau hukuman, dia akan seolah-olah dia tidak merasa dia bersalah. Artinya dia tak merasa bersalah, tapi ketika dia masuk ke khalayak teman-temannya, dia merasa saya normal seperti biasa. Karena penyelesaian masalahnya menggunakan restitusi, karena ada kesepakatan, tidak ada hukuman. Artinya tidak ada rasa malu di situ. Jadi dia bisa masuk kembali ke dalam kelompoknya dengan lebih kuat. Jadi karakternya lebih kuat. Berarti, ternyata kesalahan saya itu memang betul-betul saya dan saya sudah bertanggung jawab atas hal itu. Nah, seperti itu perbedaannya Bapak Ibu. Cukup dipahami ya Bapak Ibu ya? Ya, lanjut. Restitusi juga adalah proses kolaborasi atau kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, jadi mengajarkan restitusi itu banyak. Berarti mengajarkan mereka itu berkolaborasi. Artinya berkolaborasi berarti kamu maunya apa ya nak? Artinya dia mengeluarkan pendapat. Artinya kita sudah berkolaborasi, menanyakan keinginannya seperti apa. Udah menimbulkan suatu pendapat. Saya maunya seperti ini Bu. Jadi penyelesaian gimana anak? Nanti saya mau minta maaf Bu. Jadi dia sudah mengeluarkan pendapatnya. Gitu. Kemudian restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan disiplin positif. Nah, ini tujuan kita tadi, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Kemudian penekanannya adalah bukanlah pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Nah, itu restitusi. Kemudian ciri-ciri restitusi itu adalah banyak ya Bapak Ibu. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang pertama. Yang kedua, restitusi memperbaiki hubungan. Artinya tidak ada rasa dendam di antara kita. Ya, jadi itu antara murid dengan guru. Kemudian restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Nah, kalau hukuman itu paksa. Ini kerjanya ya paksa. Tapi kalau restitusi itu tawaran, ya. Kemudian restitusi itu menuntun. Menuntun berarti kita dengan ya, menuntun ya. Berarti mengajak sama-sama.
menuntut untuk melihat ke dalam diri. Kemudian restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kemudian restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Kemudian restitusi menguatkan. Kemudian restitusi bukan pada fokus pada solusi. Kemudian restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Lanjut kita ke kebutuhan dasar manusia. Kalau ini Bapak Ibu udah paham semua lah kayaknya kebutuhan dasar. Apa sih kebutuhan dasar kita gitu ya? Nah ternyata kebutuhan dasar kita tuh ada 4. Yang pertama kebutuhan bertahan hidup. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Kasih sayang yang paling penting ya. Kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian penguasaan dalam kurung kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Nah, kemudian kebebasan dalam kurung kebutuhan akan pilihan. Kemudian kesenangan dalam kurung kebutuhan untuk merasa senang. Jadi kebutuhan kita ada 5 ternyata Bapak Ibu. Nah kalau Ibu sih paling sebenarnya kelima-limanya sangat kita butuhkan. Apalagi kebutuhan bertahan hidup ya, bertahan hidup harus makan, semua sandang, pangan, apalagi kasih sayang. Apalagi kalau kita dengan anak murid misalnya ada yang anak-anak yang broken home ya, yang ibaratnya mohon maaf, yang kasih sayang yang kurang, kadang meminta perhatian dari gurunya, kadang tidur di kelas, tidur dari entah kalau gue ngapain kau situ serala, aku tidur di sini, ada ya seperti itu ya, ya. Jadi ini harus kita pahami kebutuhannya. Oh, anak ini mungkin kebutuhannya di rumah seperti apa gitu. Jadi kita harus memperlakukannya tidak sama dengan orang tua yang utuh gitu misalnya. Kita harus tahu. Nah makanya kita sebagai seorang guru tidak serta-merta kita itu mengejudge. Oh anak ini bodoh. Oh anak ini malas. Nggak bisa. Karena kebutuhannya beda-beda. Jadi mungkin mereka butuh kasih sayang. Mungkin mereka butuh di rumahnya tertekan, di rumah aja terus. Ada tuh yang anak-anak yang notabene disuruh orang tuanya tetap di rumah aja, nggak bisa kemana-mana. Nah itu berarti dia butuh kebebasan. Makanya pas di sekolah mungkin dia pecilaan, kita tahu pecilaannya, bebas, ingin bebas gitu. Jadi pingin kadang dia minggat, nggak mau belajar. Kan di kelas itu merasa dia tidak nyaman, makanya dia ingin bebas. Mungkin, nah ini kebutuhan dasar ini yang harus kita pahami sebagai seorang guru. Kemudian, nah di sini 5 posisi kontrol yang tadi di awal saya sudah jelaskan. Ada kontrol, ada apa tadi? Yang selanjutnya tadi ada 2 tadi itu. Nah, ternyata 5 posisi kontrol ini ada 5. Di situ kita sebagai seorang guru, ada yang pertama kita menjadi seorang penghukum. Yang kedua pembuat merasa bersalah. Yang ketiga bisa menjadi teman. Nah, kemudian bisa menjadi pemantau. Nah, yang paling dianjurkan ini kita menjadi seorang manajer. Nah, kalau di perusahaan manajer itu apa ya? Kira-kira pemimpin. Iya, pemimpin. Kalau di perusahaan itu pemimpin perusahaan, manajer ya. Jadi kita bisa menjadi seorang pemimpin. Nah, kemudian di sini penjelasannya Bapak Ibu saya jelaskan. Bisa dilihat di papan slideshow. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi peraturan saya atau awas. Nah, itu bahasanya. Jadi kamu selalu saja salah. Nah, itu masih hukum ternyata. Jadi kalau kata-kata kalau orang bahasa ini ada orang bahasa guru bahasa di sini ya, ada ya, oke ada. Jadi itu bahasa ternyata kamu ini salah terus. Itu ternyata hukum posisi kita menjadi seorang hukum. Kemudian pasti selalu yang terakhir diselesaikan. Maksudnya kita ngerjain tugas, kamu pasti selalu terakhir jadi selesai. Ternyata itu penghukum juga. Nah, guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu dengan cara dia. Jadi cara dia itu yang dikatakan dia sebagai posisi kontrol penghukum. Nah, kemudian pembuat merasa bersalah. Nah, di sini pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Nah, lebih lembut. Kemudian pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Nah, ini
jadi jelek jadinya. Kemudian kata-kata yang keluar dengan lembut, akan tetapi, nah nih, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Nah, itu bahasanya membuat merasa bersalah. Kemudian berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya? Nah, jadi bertanya tapi kesannya bersalah anak itu. Kemudian gimana coba kalau orang tua kamu berbuat begini? Nah, kata itu sebenarnya kita ngalir aja ya Bapak Ibu. Ternyata itu kita menjadi posisi kita itu membuat anak itu merasa bersalah. Nah, dalam konteks seperti itu. Nah, kemudian di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Ya, murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang disayanginya. Nah, itu. Kemudian posisi teman. Nah, posisi teman itu gimana lagi ya Bapak Ibu? Kita kan bisa tuh jadi posisi teman dengan anak murid kita. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Nah, posisi positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Nah, mereka akan berkata, guru akan berkata seperti ini. Ayo bantulah demi Bapak ya. Nah, itu bantulah nak ya demi Bapak. Nah, seperti itu. Atau bantulah nak ya demi Ibu nih. Nah, berarti itu bahasanya bahasa teman. Nah, kemudian ayo ingat ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Artinya dia mengingat bahwa atau sebenarnya saya tanya, ingat enggak bantuan Ibu selama ini? Nah, itu bahasanya seperti itu. Nah, itu posisinya adalah sebagai teman. Nah, hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir Bapak atau Ibu teman saya. Nah, murid mereka dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lain. Murid akan bergantung pada guru tersebut. Artinya ada ketergantungan. Posisi teman ini posisinya murid hanya bergantung pada satu guru. Misalnya berhubungan dengan Ibu Ulan misalnya. Kalau Ibu Ulan menganggapnya murid itu teman Ibu Ulan, maka posisinya itu kalau anak itu berlaku dengan Ibu Dina, dia tidak akan berlaku. Dia hanya memposisikan itu kepada Ibu Ulan. Ya, itu sifat negatifnya. Nah, sekarang pemantau. Memantau berarti mengawasi. Mantau ya, bukan detektif ya. Masuk gak ya kalau ke detektif? Masuk gak ya memantau? Berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, bukan hukuman. Kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau. Pertanyaan yang diajukan seorang pemantau, nih, peraturannya apa ya? Nah, itu termasuk kepada dalam pemantau. Apa yang telah kamu lakukan? Nah, itu memantau. Berarti dia ingin cari tahu apa yang dilakukannya. Kemudian sanksi atau konsekuensinya apa ya? Nah, itu termasuk ke dalam posisi kontrol pemantau. Yang terakhir, manajer. Nah, ini yang disarankan. Manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, artinya kolaborasi, berdua, tidak sendiri. Artinya berdua dengan murid, guru dan murid. Kemudian mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, kemudian mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Jadi kalau kita memposisikan diri kita menjadi seorang manajer, kita dapat dua. Jadi pemantau masuk ke situ, teman pun masuk ke situ. Jadi tiga kita nampaknya di situ. Kemudian
memiliki keterampilan posisi teman maupun memantau, dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Seorang manajer akan berkata apa yang kita yakini. Kita sama-sama berarti ya, yang kita yakini, atau kembali ke keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu kalau dulu peraturan kelas Bapak Ibu. Kalau sekarang keyakinan kelas. Kalau keyakinan kelas dengan peraturan kelas itu, kalau keyakinan kelas itu dibuat bersama-sama. Misal contohnya, Aldo inginnya kelasnya seperti apa? Misalnya kita punya murid namanya Aldo. Bu, kami kelas ini kita harus saling hormat menghormati. Nah, kita buat itu saling hormat menghormati. Berarti mereka yang buat, mereka yang mengikuti. Bukan kita yang mengikuti. Nah, ini peraturan sekolah ya, harus seperti ini kami ikuti. Bukan seperti itu. Tapi mereka yang buat 1, 2, 3, 4 sampai dengan Bu piket tepat waktu, Bu piket pada jam waktunya, atau Bu piket sesuai dengan harinya. Itu mereka yang buat. Kemudian mereka yang mengikutinya atau mengikuti daripada keyakinan kelas tersebut. Nah, itu ya Bapak Ibu paham ya. Nah, ini kemudian apakah kamu meyakininya? Kemudian jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Nah, jadi ada tawaran di situ terkait dengan tadi posisi yang ketiga tadi, restitusi. Jadi ada tawaran di situ. Kemudian jika kamu memperbaiki diri hari ini, menunjukkan apa tentang dirimu, apa rencana kamu untuk memperbaiki hal itu. Jadi ada tawaran, ditawarkan oleh orang guru kepada murid, sehingga murid tersebut memunculkan ide dan melakukan sendiri dengan tidak ada paksaan. Seperti itu ya Bapak Ibu. Cukup dipahami kira-kira? Oke, sekarang ini ada restitusi segitiga restitusi. Ini penyelesaian masalah dengan 3 langkah. Kelihatan Bapak Ibu sampai ke belakang? Nggak kelihatan ya? Ini ada 3 segitiga restitusi. Ibu kalau bilang restitusinya agak belepotan. Restitusi agak sedikit susah bilangnya. Nah, ini ada 3 langkah cara menyelesaikan permasalahan. Contohnya misalnya ada murid yang datang terlambat. Ada 3 langkah. Yang pertama adalah validasi tindakan yang salah. Kemudian yang kedua menanyakan keyakinan. Baru terakhir pertama menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan, lalu yang terakhir menanyakan keyakinan. Nah, itu 3 langkah restitusi, segitiga restitusi. Nah, ini penjelasannya. Saya akan jelaskan. Yang pertama menstabilkan identitas. Nah, bagian dasar dari segitiga bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Kayak mana pula ya? Dia melakukan kesalahan, artinya dia gagal. Gagal kontrol diri menjadi orang yang sukses. Nah, ini tujuan menstabilkan. Nah, di sini anak yang melanggar peraturan atau keyakinan kelas karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Benar nggak Bapak Ibu? Gagal ya? Berarti anak-anak yang melanggar keyakinan kelas atau keyakinan sekolah itu adalah anak-anak yang gagal. Nah, dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, namun ada benturan. Kalau kita mengkritik dia, maka kita akan tetap membuatnya dalam posisi gagal. Ini berkaitan dengan tadi Bapak Ibu, berkaitan dengan posisi kebutuhan dasar tadi. Tadi kan Ibu saya buat 5 ya, ada 5 kebutuhan dasar ya, ada kasih sayang, ada bertahan hidup. Nah, sekarang kalau dia menjalankan kegagalan ini berarti di salah 1, 5 tadi pasti ada yang dia gagal. Misalnya tadi saya kasih contoh di rumah dia kurang kasih sayang. Nah, akan dia lakukan di kelas atau di sekolah. Nah, itu berarti dia sudah gagal. Nah, itu maksud saya gagal di sini. Nah, sekarang maka kita akan tetap membuatnya dalam posisi gagal. Kalau kita ingin dia menjadi reflektif, maka kita harus meyakinkan si anak dengan cara mengatakan kalimat
Nah, ini kalimatnya, berbuat salah itu tidak apa-apa. Jadi penguatannya awalnya berbuat salah itu sebenarnya nggak apa-apa. Nah, seperti itu. Yang kedua, tidak ada manusia yang sempurna. Benar nggak? Nggak ada manusia yang sempurna ya. Yang sempurna siapa ya? Tuhan. Oh, Tuhan. Oke. Lanjut. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti ini. Berarti penguatannya, kalau kamu pernah melakukan kesalahan, itu juga pernah. Nah, itu penguatannya, menstabilkan. Kemudian kita bisa menyelesaikan ini. Nah, jadi setelah ada kesalahan, pasti ada penyelesaiannya. Nah, itu tahap menstabilitas. Sekarang validasi tindakan yang salah. Menurut teori kontrol, semua tindakan manusia, baik atau buruk, pasti memiliki atau masuk tujuan tertentu seseorang untuk memahami teori kontrol pada pasti akan mengubah pandangannya dari teori stimulus. Berarti validasi itu sama dengan kita menanyakan alasan kenapa mereka melakukannya. Contoh kayak tadi, Aldo kenapa datang terlambat? Saya kesiangan bu bangunnya. Kenapa kesiangan bangun? Saya main HP sampai jam 1 malam. Nah, jadi kita menemukan itu. Jadi kita tanyakan dulu. Jadi menanyakan alasan itu termasuk validasi tindakan. Nah, pertanyaannya itu bisa dilihat. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari itu. Nah, itu sama dengan validasi. Kemudian kamu pasti punya alasan. Yang saya jelaskan barusan tadi, kamu pasti punya alasan kenapa kamu melakukan itu, sampai dengan bahwa kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus utamakan sikap yang baru. Nah, itu termasuk validasi tindakan yang salah. Kemudian menanyakan yang terakhir, cara kita menyelesaikan dengan menggunakan restitusi. Itu teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal ketika identitas sukses telah tercapai. Langkah pertama, langkah dan 3 yang salah telah divalidasi. Kemudian langkah kedua, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Pertanyaan saya yang ini menghubungkan keyakinan anak dengan keyakinan kelas atau keluarga. Jadi kelas dengan keluarga kita kaitkan. Yang pertama, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga, atau keyakinan kelas atau keluarga. Kemudian apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati, apa bayangan kita tentang kelas yang ideal. Kemudian kamu mau jadi orang yang seperti apa. Mungkin kalau saya lebih ke bawah ya, kamu mau jadi orang yang seperti apa. Kalau dia katakan nanti misalnya, saya mau jadi orang yang baik, saya mau jadi orang sukses. Berarti kalau jadi orang sukses berarti kamu tidak terlambat. Dan seperti itu ya. Jadi kita menanyakan keyakinan itu untuk menguatkan dia untuk tidak melakukan hal yang kedua kali yang buruk. Nah, seperti itu. Jadi ada 3 langkah. Dan langkah ini sebenarnya sudah kita lakukan. Bapak Ibu sudah melakukan juga, tapi kadang kita tidak sadar itu termasuk kepada segitiga restitusi. Nah, jadi itu. Cukup dipahami Bapak Ibu? Nah, ini contoh penerapan segitiga restitusi itu menanyakan bahwa menyontek waktu itu ulangan harian. Nah, ini bis, ini restitusinya dari mulai restitusi itu dibuat di situ bagaimana menanyakan dari mana menstabilkan kemudian validasi. Jadi mudah-mudahan kita guru bisa melaksanakan apa yang sudah menjadi disiplin positif yang sudah saya sampaikan. Saya hanya bisa mentransformnya. Mudah-mudahan kita sama-sama melaksanakan di sekolah ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan hari ini Bapak Ibu paham. Kira-kira paham nggak Bapak Ibu? Mudah-mudahan paham. Kita sama-sama belajar, sama-sama nanti kalau kurang jelas kita bisa berkolaborasi lagi di luar forum ini. Jadi kita nanti saling bertanya aja di luar, gimana kita membudayakan positif ini atau perilaku positif ini atau budaya positif ini di sekolah. Jadi kita kalau cuma saya atau yang beberapa orang tidak akan pernah bisa terwujud. Kalau terwujud itu apabila bisa mampu berkolaborasi dengan teman sejawat dan kita semua.
Jadi kalau segala sesuatu yang tidak bisa dikolaborasikan atau tidak bisa berkolaborasi atau kerjasama, maka hal itu nonsen akan bisa terwujud. Bisa paham Bapak Ibu? Iya, bisa. Terima kasih. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan hari ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Mudah-mudahan kita bisa selalu berpositif thinking. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.